Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aibda Suyono. Tentunya masih di channel saya Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Oke, saat ini alhamdulillah saya dibilang nyaman, dibilang enjoy, dibilang tidak ada sensasi, ya gimana ya? Ya tetap aja ada, tetapi karena saya sudah mengalami ini lama, pernah sembuh, terus kambuh, ya jadi merasa ya ini biasa-biasa saja gitu. Untuk menganggap bahwa ini adalah bawaan tubuh kita, itu memang susah. Diperlukan keikhlasan. Ikhlas ini juga susah. Jadi kita semua yang penting saat ini adalah tetap menjadi diri kita tanpa terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi intinya begini loh ya. Kadang kita sudah melakukan yang baik menurut kita, tapi belum tentu baik oleh mereka. Gitu. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi misalkan ya saat ini Anda masih berobat ke dokter, masih ke psikiater, masih minum obat dari psikiater, ya sudah minum tanpa Anda terpengaruh oleh omongan-omongan orang yang membingungkan, menakut-nakuti, begitu. Ya gini, kan banyak kalau kita misalkan ya cerita sama orang mengenai keluhan kita, terus Anda minum obat, pasti ada aja yang bilang jangan minum obat terus, bahaya gitu. Dan akhirnya Anda menjadi ragu, loh saya ini kalau nggak minum obat nggak bisa rileks, kalau untuk berhenti saya belum bisa. Ya sudah, tetap jadi diri Anda dulu, karena melepaskan obat ini, melepaskan obat anti cemas, misalnya alprazolam, itu butuh waktu ya, butuh proses, dan tidak langsung kita hentikan. Saya ini sudah pernah sembuh tanpa minum dari obat dari psikiater. Saat saya kambuh, saya ke psikiater, saya minum obat. Memang minum obat dan tidak minum obat. Waktu saya pertama dulu ya, saya dulu itu pernah dikasih obat alprazolam ya, clobazam sama fluoxetine oleh dokter spesialis saraf. Saya minum ataupun tidak saya minum, itu bedanya apa? Nggak ada perbedaannya ya. Terus akhirnya saya ya udahlah, saya coba melakukan apa yang harus saya lakukan, dan akhirnya bisa kok sembuh. Jadi intinya anxiety disorder itu bisa sembuh tanpa obat ya, tapi kita harus ya datangi dokter dulu lah, supaya kita tahu bener nggak kita itu alami anxiety disorder, begitu, biar nggak mendiagnosa diri kita sendiri ya Pak. Kalau sudah mendiagnosa diri kita sendiri, apa betul diagnosa kita? Kita nggak pernah ke dokter, nggak pernah konsul ke dokter, ya. Tapi kita tahu sakit kita, wah, berarti kita sudah menjadi dokter. Memang kita bisa, apa kata orang, oh gini, oh iya saya juga begini, berarti saya sakit ini, nah, ya oke lah. Tapi setidaknya kalau sudah ada
diagnosa dari dokter, ya kita yakin. Apalagi diagnosanya itu didukung dengan alat medis. Tetapi anxiety disorder itu kayaknya nggak bisa dideteksi dengan alat medis deh. Nah, jadi mendiagnosa diri sendiri itu bahayanya apa? Kita menganggap, wah, saya ini kayaknya sakit jantung deh. Oh iya, saya sakit jantung. Nah, Anda sudah mendiagnosa diri sendiri. Lain halnya kalau Anda merasakan itu, Anda periksakan ke dokter, dicek di EKG, oh normal kok, normal. Nah, itu berarti Anda nggak menderita sakit jantung, kan begitu. Bisa sembuh tanpa obat, tanpa minum obat, bisa. Ya memang harus sabar, perlu proses. Bisa kambuh Pak? Ya bisa. Contohnya saya buat konten ini apa adanya ya, tanpa saya menutupi hanya ingin dianggap hebat, ingin mendapatkan viewer banyak, subscriber banyak, enggak. Karena ya ini harus saya utarakan apa adanya. Dan bisa rileks juga dengan obat. Ya, yang masih cocok dan sampai sekarang saya minum adalah alprazolam. Ya itu, saya banyak yang teman-teman saya bilang begini, jangan minum obat terus, bahaya. Terus ya udahlah, saya dengarkan saja, saya anggap angin lalu. Karena apa? Ya nyaman saya pakai itu. Mau saya minum obat, mau apa, yang tahu keadaan diri saya sendiri. Orang lain tuh nggak merasakan hambatan saya itu apa, kendala saya itu apa, nggak tahu mereka. Ya coba pikir teman di sekitar Anda, ya, belum tentu mereka semua memahami Anda, bahkan bisa memotivasi Anda. Saya juga pernah ya diginiin orang, jangan minum obat terus, bahaya itu. Tapi sekarang orang yang bilang gitu sama saya, sekarang harus minum obat terus. Obat apa? Pengencer darah, karena menderita sakit jantung, penyumbatan. Harus minum obat pengencer darah, dan minumnya itu katanya ada jamnya, saat-saat tertentu bagaimana, tapi tiap hari harus minum. Dan masih banyak orang yang gituin saya, tapi sekarang dia minum obat. Apa kena karma? Enggak. Ya sebagai pembelajaran bahwa kita kalau memberikan sesuatu support sama orang, ya udah. Kalau dia masih minum obat, ya udah minum aja, asalkan obat itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Asal minum obat itu bisa merasakan kedamaian, ketenangan. Kan obat ini kan resep dokter, alprazolam itu, kecuali kita salah gunakan, begitu. Jadi tetap menjadi diri sendiri, karena kita itu jangan semakin bingung dengan apa kata orang. Orang ini bilang ini, Anda nanti bingung. Nah sekarang yang cocok untuk Anda itu apa ya? Ya itu, ayo kita terapkan. Itu ya. Terus misalkan Anda masih murung di kamar. Nah ini yang nggak baik. Itu bukan zona nyaman. Murung di kamar itu. Karena apa? Karena sakit ini mengantarkan kita pada rasa malas. Ya saya paham. Malas kita itu karena ada sensasi. Ya akhirnya kita menghabiskan waktu di kamar berbaring. Zona nyaman itu maksud saya itu gini loh ya. Zona nyaman itu kita itu melakukan sesuatu, kita itu merasa nyaman. Merasa nyaman dalam arti tidak ada sensasi. Walaupun sensasi itu datang, tapi tidak berkelanjutan terus. Kita ya mau murung di kamar pun, sembunyi di kamar, sensasi itu datang kok. Nah itu nanti kalau kita sering berdiam diri di kamar, di rumah, nanti kita akan mengalami depersonalisasi dan derealisasi. Itu saya yakin, merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, bahkan mengalami yang namanya déjà vu secara berulang-ulang. Apa déjà vu itu? Déjà vu itu kayak mengalami sesuatu, kita itu kayak pernah mengalami sesuatu, tapi di mana
apanya. Saya juga sekarang masih belajar menganggap bahwa sementara ini adalah bawaan badan saya. Makanya karena ini sudah bawaan, saya harus beradaptasi. Begitu. Beradaptasi ini bukannya kita tidak mau berusaha untuk menghilangkan sensasi. Kita beradaptasi itu karena kita ingin tetap survive dan menghilangkan sensasi tersebut. Begitu. Tidak hanya diam saja. Kita berusaha untuk menghilangkan itu semua. Karena anxiety disorder, sensasinya itu misalkan ya, tidak bisa kita hilangkan langsung hilang, enggak. Butuh proses gitu. Kecuali kalau yang sudah ketemu obatnya, cocok obatnya, baik obat dokter maupun obat tradisional gitu. Memang ada obat tradisional yang bisa menghilangkan kecemasan, Pak. Saya nggak tahu, saya tidak tahu. Tetapi kalau obat dokter ada, karena saya membuktikan sendiri, yaitu apa, alprazolam. Dan sampai sekarang kadang masih saya minum. Ya, jujur, saya kalau sensasi itu datang kok susah sekali saya pakai ini, pakai saya relax gini, saya pakai gini. Duh, kenapa nggak hilang-hilang? Apa yang salah? Itu saya minum. Ya, saya harus berkata apa adanya. Kecuali kalau sensasi itu datang, saya berusaha. Oh hilang kok. Udah hilang. Ya sudah, nggak saya minum. Buat apa gitu? Bukannya saya takut efek dari obat itu. Kalau dibilang ketergantungan ya monggo tergantungan, ya sudah. Memang saya malu dibilang ketergantungan obat? Tidak akan malu saya. Dan saya tidak malu juga untuk mengatakan ini pada Anda semua. Saya itu tidak mau membingungkan orang-orang yang kena anxiety disorder dengan berspekulasi ini, itu, dan sebagainya. Karena apa yang saya lakukan ini cocok untuk saya, belum tentu cocok untuk mereka atau Anda semua. Makanya saya menyarankan Anda mencari zona nyaman Anda itu di mana. Itu sudah berkali-kali saya utarakan. Cari. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya Anda sendiri yang bisa menemukan caranya. Percaya sama saya, ujung-ujungnya itu Anda sendiri yang bisa menemukan zona nyaman Anda itu bagaimana. Itu misalkan kita dibilang orang kok penakut, kurang iman kamu, makanya sholat. Sekarang saya tanya, yang tahu kadar iman seseorang itu manusia atau Tuhan? Begitu. Misalkan Anda dibilang kurang iman, ya diam aja nggak apa-apa, atau Anda bisa berargumen ya nggak apa-apa, kan begitu. Kalau dibilang orang kok banyak pikiran, loh, saya ini punya otak, ya wajar kalau saya banyak pikiran, karena orang hidup di dunia itu ya berpikir. Itu apa sih ribut-ribut itu di sawah? Ya itu ya. Jadi ayo, sementara kita menganggap bahwa ini adalah bawaan dari tubuh kita tanpa mengesampingkan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Itu semua ikhtiar harus kita lakukan, baik ikhtiar insani maupun ilahi, karena itu adalah harus bersinergi. Pak, nggak dengar ya. Malu deh saya. Saya ini ada di persawahan, di sana perkebunan biasa, tempat favorit saya. Ya, mengerti ya. Kita semua belajar, ya belajar dari pengalaman kita.
belajar dari keterpurukan kita, bahkan kita bisa belajar dari keberhasilan kita juga. Ya Allah. Saya kira berantem, ternyata hanya udah selesai. Itu saya aja sekarang itu nggak mau loh browsing yang membingungkan itu. Orang ini bilang ini, orang itu bilang itu. Ya udahlah, saya lebih memilih motivasi yang mereka itu netral dalam arti tidak memaksa untuk melakukan ini lo harus kamu lakukan, ini harus enggak. Dan terkadang saya masih membuka YouTube-nya Dr. Andri psikosomatik ya, itu rutin saya ikuti, dan Instagramnya saya berteman dengan Dr. Andri. Kadang saya juga DM beliau ya. Makasih Dr. Andri yang respon terhadap DM saya. Gitu. Oke ya, mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, salam sehat dan bangkit dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.